Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit mempresentasikan tentang jasa-jasa bank lainnya. Yang pertama, meliputi pengertiannya. Merupakan lembaga keuangan yang memiliki tujuan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Jadi jasa-jasa bank itu sebagai supporting atau untuk mendukung dan memperlancar kegiatan bank. Seperti kita pelajari sebelumnya, tugas utama bank itu untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Lah, tujuan adanya jasa-jasa bank lainnya itu untuk mendukung dan memperlancar kegiatan tersebut. Kemudian ada keuntungan jasa-jasa bank itu meliputi biaya administrasi, biaya kirim, tagih, biaya provinsi dan komisi, biaya sewa, dan juga iuran. Jenis jasa bank yang pertama itu ada kiriman uang. Kiriman uang ini sering kita lakukan atau bahkan sering kita alami ketika kita itu mengirimkan uang misal ke lain bank. Misal kita ngirim ke BRI, ke Bank Mandiri, maka itu ada biaya administrasi sekitar 6-7 ribuan lah. Ya, biaya administrasi tersebut itu masuk ke bank pengirimnya, bukan bank penerima. Dari BRI ke Mandiri, maka kiriman atau administrasinya itu masuk ke bank BRI atau bank pengirimnya. Kemudian ada clearing. Clearing ini suatu transaksi hampir sama dengan ATM, hanya saja kalau clearing itu dilakukan di teller dan prosesnya itu menunggu kesepakatan pihak satu dengan pihak lainnya. Jadi yang membedakan antara clearing dengan ATM itu jika ATM itu ada batas maksimalnya, ada batas maksimal dalam pengiriman uang. Tapi kalau clearing itu tidak ada batas maksimalnya dalam satu hari tersebut maksudnya. Terus juga kalau ATM itu bisa sampai saat itu juga. Misalkan kirim hari ini, ya pada hari ini juga akan sampai. Tapi kalau clearing itu menunggu keputusan, menunggu kesepakatan dan dalam periode hari itu. Kemudian ada inkasso, ada safe deposit box. Safe deposit box ini merupakan jasa bank itu dalam memberikan pengamanan barang-barang berharga. Misalkan ada bank itu memiliki sebuah brankas, di mana brankas itu dijaga oleh orang-orang kompeten di bidangnya untuk agar tidak kemalingan, agar tidak terkena banjir, tidak kebakaran seperti itu. Kemudian ada bank card atau kartu plastik, kemudian ada bank notes, ada traveler check. Traveler check ini biasanya digunakan pada saat traveler untuk menghindari membawa uang dalam bentuk tunai, maka disediakan traveler check. Kemudian letter of credit. Letter of credit ini analoginya itu ketika kita memesan barang dari luar negeri itu kan perlu adanya DP misal 50%, maka fungsi letter of credit ini itu sebagai tanda jadi. Di situ berisi tentang kapan barang itu akan dikirim. Ketika sudah memberikan DP-nya, jangan sampai kita memberikan DP-nya tapi barang itu tidak dikirim, maka bank itu menyediakan jasa berupa letter of credit untuk menjaga kesepakatan itu. Kemudian ada bank garansi, kemudian memberikan pasar modal, menerima setoran misalkan ada setoran listrik, setoran kuliah, ada setoran PDAM, dan juga bank juga menyediakan jasa berupa pembayaran, misalkan ada pembayaran gaji, pembayaran dana pensiun dan sebagainya. Tugas Bank Indonesia menurut
UU RI nomor 23 tahun 1999 bab 3 pasal 7 merupakan tugasnya untuk mencapai kestabilan rupiah berdasarkan perkembangan inflasi. Dan tugas-tugas BI yang pertama itu untuk menetapkan sasaran moneter, untuk pengendalian moneter, memberikan kredit atau pembiayaan berdasar prinsip syariah, melaksanakan kebijakan tukar, mengelola cadangan devisa, dan menyelenggarakan survei secara berkala. Kemudian yang kedua itu untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, meliputi melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraannya jasa sistem pembayaran. Jadi Bank Indonesia atau Bank Sentral itu melaksanakan dan juga memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Jangan sampai bank itu dalam menyelenggarakan jasa sistem pembayaran itu tanpa ada izin dan tanpa ada persetujuan dari bank sentral. Kemudian ketika sudah disetujui untuk membuat jasa sistem pembayaran, maka bank itu juga wajib membuat laporan keuangan pada jasa sistem pembayaran tersebut, kemudian menetapkan menggunakan alat pembayaran, mengatur sistem clearing antar bank. Jadi yang mengatur sistem clearing antar bank itu hanya Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kemudian ada menyelenggarakan macam harga, ciri uang, bahan, dan tanggal mulai berlakunya. Dan yang terakhir itu tentu mengeluarkan dan mengedarkan rupiah. Jadi Bank Indonesia itu yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan rupiah, bukan bank-bank konvensional maupun syariah lainnya, misalkan BRI, BRI Syariah itu tidak berwenang, yang berwenang hanya Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kemudian apa sih hubungan dengan pemerintah? Tentu bank sentral itu bertindak sebagai pemegang kas, artinya kas negara itu dikelola dan disimpan di Bank Indonesia, menerima pinjaman dari luar negeri. Ini ketika kita membutuhkan pinjaman dari luar negeri itu menggunakan Bank Indonesia sebagai perantaranya, bukan bank-bank konvensional biasa, tetapi langsung Bank Indonesia sebagai bank sentral itu menerima pinjaman dari luar negeri. Terus kemudian ikut serta dalam sidang kabinet, pasti ikut serta untuk pembahasan tentang RAPBN. Kemudian ada memberikan pendapat mengenai RAPBN. Terus pemerintah wajib konsultasi sebelum menerbitkan surat-surat hutang. Dan yang terakhir itu Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Hubungan dengan dunia internasional itu dengan adanya Bank Indonesia sebagai bank sentral itu memungkinkan adanya suatu kerjasama dengan negara lain, baik itu bilateral maupun multilateral yang banyak negara. Dan dalam persyaratan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral negara, maka BRI itu bertindak untuk dan atas negara Indonesia, Republik Indonesia itu sebagai anggota. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.